tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kasih dari surga, kasih Allah yang sempurna, yang terus memenuhi hati kami, memenuhi damai sejahtera dan sukacita kami semua. Kami adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus-Mu. Membangkitkan terus semangat kami Tuhan setiap hari untuk menyatakan rasa syukur kami dan melatih diri kami, mendisiplinkan kerohanian kami supaya kami bisa melihat bagaimana cara Tuhan memandu seluruh hidup kami untuk menapaki setiap langkah-langkah hidup kami, hidup yang baru yang telah Engkau karuniakan sebagai sumber sukacita yang besar dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyambut firman-Mu. Terima kasih sangat luar biasa kasih-Mu dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih. Kita bersama-sama kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin saudara-saudara kita sudah masih bagian dari Efesus pasal 2 ya. Jadi Efesus pasal 2 ini saudara-saudaraku kita akan pelajari secara detail betapa luasnya jangkauan daripada firman itu, saudara-saudara, membawa kita kepada setiap bagian-bagian yang membangun kerohanian kita semua, supaya saudara dan saya diberikan Tuhan terus kerinduan yang besar untuk selalu mencintai kebenaran, ya. Mengasihi firman Tuhan adalah satu bagian yang paling pokok yang tidak boleh kita lupakan, ya, saudara-saudaraku, dalam hari-hari yang Tuhan masih percayakan kepada kita, saudara-saudara. Kita akan terus belajar untuk memahami setiap perkembangan dari kehidupan kita, karena inilah kehidupan kita yang sesungguhnya, saudara-saudara, ya, kehidupan yang terhubung dengan kebenaran Kristus adalah kehidupan kita yang baru. Nah, saudara-saudaraku, kemarin kita sudah melihat penegasan dari firman Tuhan bahwa kita melatih diri kita untuk memisahkan, ya, cara berpikir kita, ya, cara kita memandang menurut apa yang Tuhan inginkan, pemikiran-pemikiran yang terang dari setiap kebenaran firman kasih karunia-Nya untuk membangun prinsip-prinsip yang kuat, ya, di dalam hati, dalam pikiran saudara, supaya prinsip-prinsip yang kuat ini yang merupakan adalah doktrin, ya, doktrin dasar, ya. Jadi semua saudara institusi yang kuat, ya, seperti misalnya tentara nasional TNI, ya, polisi, mereka itu punya doktrin, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka tidak boleh salah. Pertama-tama setiap perekrutan prajurit itu mereka harus berlatih atau mereka harus masuk pendidikan untuk memahami doktrin institusi lembaga di mana mereka diterima. Nah, saudara-saudara dan saya, ya, sama halnya bahwa kita harus terus belajar, ya,
doktrin atau pengajaran yang di mana saudara dan saya membingkai setiap pemikiran, ya, yaitu bahwa kita ini hidup di dalam dispensasi kasih karunia, di zaman kasih karunia, dengan tubuh Kristus adalah wadah, ya, tempat kita untuk meletakkan seluruh pengharapan kita, ya, dengan apa yang Tuhan telah lakukan di atas kayu salib sebagai dasar bagi kita untuk menerima limpahan daripada seluruh berkat Tuhan yang surgawi. Sehingga saudara-saudara, kita harus bertekad sekarang, saudara-saudara, kita harus bertekad sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus bertekad mencari kesenangan kita di dalam Tuhan. Amin. Ya, jangan hanya mencari kesenangan dari hal-hal yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Karena itu adalah pemikiran daripada orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah. Mereka dipandu oleh insting, ya, insting mesin pencari kesenangan yang ada pada diri manusia. Semua umat manusia di dunia ini, di dalam dirinya tertanam satu potensi yang besar untuk mencari kesenangan hidup, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah 1-2 kali membicarakan, mendiskusikan bahwa tidak mungkin manusia itu bisa menemukan, ya, kepuasan hidup, ya, yang sesungguhnya kalau hanya mereka mengupayakan dan bekerja keras dan memburu, ya, kesenangan itu hanya berdasarkan, ya, pemikiran yang diwariskan dari nenek moyang, yaitu Adam yang berdosa. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku, maka sebagai orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia Allah, saudara dan saya yang sudah mengerti arti daripada keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, kita harus terus mengubah, ya, cara pandang kita. Ya, ingat saudaraku kata-kata daripada Rasul Paulus, adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kristus yang memenuhi kita, saudara-saudara, dan kita dipenuhi di dalam Dia, maka atas dasar kepenuhan inilah, ya, atas dasar kesempurnaan inilah kita, ya, saudaraku, berpikir dan terus, ya, saudara, menyambut dan kita mengejar, ya, kalau bisa dikatakan mengejar kesenangan yang ada di dalam kepenuhan, di dalam kesempurnaan yang ada pada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan pasti saudara dan saya menemukan kepuasan itu. Amin. Karena di dalam Kristus, saudara-saudara, kita semua orang-orang kudusnya Tuhan telah menerima pengampunan segala dosa. Bayangkan saudara, ya, orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, mereka tidak pernah dipuaskan. Ya, dari mana kita tahu, Bapak Ibu Saudara, sekalipun mereka mengaku adalah pengikut Yesus yang setia, ya, saudara, mereka adalah orang-orang yang sangat rajin beribadah, tapi perhatikan saudara, ketika mereka berdoa, mereka tidak pernah mengungkapkan rasa kepuasan yang sesungguhnya atas pekerjaan Kristus di atas kayu salib bagi kehidupan mereka. Dari mana kita tahu? Karena mereka terus minta supaya dosa-dosanya dihapuskan.
Apakah itu orang yang dikatakan mengalami kepuasan hidup? Tidak, saudara-saudara. Ya, apakah itu orang-orang yang mengalami sukacita dan damai sejahtera yang sepenuhnya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah bentuk kegelisahan. Itu adalah bentuk kegelisahan hati orang-orang yang merasa dirinya adalah orang berdosa. Orang-orang yang merasa dirinya belum diampuni Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudara, itu bukan sukacita yang sebenarnya. Itu bukan ucapan syukur di dalam segala hal, saudara-saudara. Ya, jadi oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekarang kita tahu bahwa seluruh dosa kita, semua kesalahan kita, ya segala keburukan kita telah diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan itulah Injil keselamatan, itulah Injil anugerah, itulah kabar baik. Dan saudara dan saya telah dipenuhi di dalam kebenaran itu, sehingga kita rindu supaya apa saja yang Tuhan sediakan di dalam kebenaran itu menjadi pengalaman kita setiap hari, ya di dalam persekutuan kita dengan Dia, dengan Kristus Yesus, supaya kita selalu bersukacita apabila kita selalu menemukan pengertian yang baru tentang kehidupan kita di dalam Kristus itu. Amin. Jadi itu yang dimaksud saudara-saudara kepuasan hidup. Dan kita sedang berjalan menuju kepada seluruh rancangan Tuhan di dalam kehidupan manusia baru kita itu. Nah, jadi saudaraku, apakah kita sudah menemukan kesenangan hidup, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah menemukan kegembiraan hidup, saudara-saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan di Filipi pasal 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Dia, di dalam Tuhan. Amin. Paulus tidak katakan bersukacitalah kadang-kadang, sewaktu-waktu, tergantung apakah keinginan saudara, cita-cita saudara sudah terpenuhi, bersukacitalah pada saat itu. Tidak dikatakan begitu, saudara. Ya, tidak dikatakan bersukacitalah kalau kamu sudah sembuh dari sakit penyakit, kalau belum sembuh ya tidak bisa bersukacita. Tidak dikatakan begitu, Bapak Ibu Saudara. Tidak dikatakan oleh Rasul Paulus bersukacitalah pada saat kamu secara ekonomi sudah terpenuhi. Tidak ada dikatakan begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus melepaskan ya pemikiran yang dangkal. Ya, pemikiran yang dangkal yang kita bawa di dalam kedagingan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena itu yang membelenggu kita, saudara-saudara. Itu yang membelenggu kita berpikir seperti dunia. Ya. Dan Paulus katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bebaskan dirimu, lepaskan diri kita. Dengan kita percaya kepada setiap kebenaran firman Tuhan, cara itulah yang dipakai oleh Roh Kudus menolong kita, melepaskan diri kita dari ikatan-ikatan pemikiran yang dangkal yang kita bawa dari masa lalu kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kerinduan kita adalah setiap hari kita harus dipuaskan oleh Kristus Yesus dengan kehidupan yang sudah komplit. Amin. Kehidupan yang sudah komplit. Saudara dan saya sudah komplit di dalam Kristus Yesus. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan apapun yang dikatakan oleh orang lain. Oleh dunia, penilaian dunia tidak memvalidasi siapa saudara. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa saudara dan saya divalidasi oleh kebenaran Allah. Amin. Jadi jangan biarkan kata-kata orang lain mendikte perilaku saudara dan saya. Tidak bisa. Saudara harus mengikuti apa yang Tuhan katakan dan siapa saudara di dalam Kristus dan bagaimana kita bersikap seperti apa yang Tuhan katakan, Tuhan firmankan kepada kita, itu yang harus kita ikuti. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita sebagai ya orang yang
sudah menerima kelimpahan kasih karunia di atas kayu salib, kita belajar untuk memperbaharui kesadaran kita. Amin. Kesadaran kita lah yang sekarang ini menjadi sangat berbeda. Ya, saudara-saudara, untuk memahami sesuatu berdasarkan apa yang kita percayai, saudara-saudaraku, sehingga kita menyelaraskan, amin, menyelaraskan ya keinginan-keinginan kita masuk kepada ya kepuasan hidup sumber daripada kesenangan. Ya, sekarang kita mempunyai cara baru untuk menyatakan kesenangan kita. Amin. Kalau orang lain bersenang-senang, ya mereka merasa bahagia dengan sesuatu apa yang mereka perjuangkan dalam hidup mereka, tidak apa-apa, biarkan saja. Ya, karena suatu saat juga orang-orang yang mengumpulkan segala sesuatu, yang menaruh pengharapannya kepada benda-benda dunia ini, suatu saat juga mereka ya akan mengalami kemerosotan dan penyesalan bahwa semua itu tidak dapat menolong sukacita mereka di akhir hidupnya, ya saudara-saudara. Tapi saudara dan saya, ada Yesus yang menyertai kehidupan kita sampai kapanpun. Saudara dan saya selalu ya tersedia, dan Tuhan menolong, sukacita kita akan terus dipenuhkan. Amin. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita lihat di dalam Kolose pasalnya, Kolose pasal, kita buka Alkitab kita di Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-8, ya. Mari kita lihat saudara-saudara. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-8. Demikian dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi yang tidak menurut Kristus. Ya, saudara, ini satu kata yang yang sangat luar biasa, sangat mendalam, dan harus kita pahami dengan baik. Namun kita tidak mempunyai cukup waktu untuk membahas kata ini, yaitu disebutkan di situ, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Ya, filsafat, Bapak Ibu Saudara. Semua teknologi, semua kemajuan, semua ilmu pengetahuan pasti didasarkan pada filsafat, saudaraku, ya. Yaitu prinsip-prinsip cara berpikir manusia untuk memahami sesuatu, segala sesuatu di dunia ini. Ya, tapi di sini kita lihat dikatakan ya filsafat yang kosong. Yang kosong itu yang dikatakan menurut ajaran turun-temurun. Ya, menurut budaya, ya cara berpikir manusia di komunitasnya, menurut keyakinannya beragama, ya saudara-saudara, menurut budaya sukunya, menurut segala sesuatu yang mereka sepakati bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu semua mesti harus masih ditafsir dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dari sudut pandang firman Allah, ya, firman Kristus, semua itu masih harus dipahami, harus dimengerti, harus diselidiki, dipelajari, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita dikatakan, saudaraku, di ayat 9, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah, kealahan. Jadi, saudaraku, ketika Yesus Kristus dulu datang ke dunia ini, saudara-saudaraku, Dia telah menyatakan Allah itu sendiri, ya. Allah itu tidak ada yang pernah melihat, Bapak Ibu Saudara.
Yesus mengatakan tidak ada yang pernah melihat Allah Bapa. Yang melihat Allah Bapa itu hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, berusaha, semua manusia ingin mencari Allah Bapa sampai mereka pergi ke bulan, pergi ke ruang angkasa luar, ya, saudaraku, menyelidiki bintang-bintang, segala planet yang ada di bumi ini maupun di atas bumi ini. Saudara tidak akan menemukan, manusia tidak akan menemukan di mana Allah Bapa dan seperti apa Allah Bapa. Ya, karena Allah Bapa hanya bisa dilihat oleh Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dan Yesus Kristuslah yang menyatakan siapa Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dan oleh karena itulah kita bersyukur, saudaraku, ya, di ayatnya tadi dikatakan di ayat 11, dalam Dia, di dalam Yesus kamu, ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, di dalam Yesus. Amin. Saudara dan saya sudah dipenuhi di dalam kepenuhan kealahan itu. Sumber damai sejahtera, sumber sukacita itu, saudara-saudara. Dan Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi saudara dan saya untuk mengalami damai sejahtera dan sukacita, kesenangan di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita sudah berada di dalam sumber yang sesungguhnya. Sumber sukacita dan damai sejahtera kita, Yesus yang telah melepaskan kita dari kuasa maut, dari kuasa dosa, ya, saudara-saudara, kita sudah berada di dalam Dia. Itulah yang saudara dan saya ingin pahami, bahwa gambaran-gambaran, ya, potret-potret kehidupan kita yang baru ini di dalam Kristus Yesus, kita semua saudara-saudara bersama-sama memahami, belajar, datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu adalah cara untuk meraih, ya, sukacita dan kegembiraan hati, kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Damai sejahtera yang sesungguhnya. Jadi saudaraku, Roh Kudus mengikatkan, ya, melekatkan, ya, hati saudara dan saya setiap kali kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran, maka disitulah Roh Kudus memberikan gambaran terang yang semakin bercahaya, ya, saudara-saudaraku, yang semakin bersinar di dalam pandangan saudara dan saya. Amin. Jadi kita tidak lagi semata-mata hanya tertuju dan menilai apa yang kita lihat di dunia ini hanya berdasarkan kemampuan dari, ya, unsur-unsur dari pandangan mata kita yang sangat terbatas. Apalagi kita sebagai orang yang bertambah usia, bertambah tua, pandangan mata kita bisa berubah menjadi melemah dan bisa jadi rabun, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, bisa mengalami sakit mata dan penyakit katarak, menghalangi pandangan kita, saudaraku. Itu keterbatasan yang akan dialami oleh semua manusia. Tidak bisa diandalkan, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa. Yang bisa kita andalkan satu-satunya adalah mempertajam mata hati kita. Amin. Saudaraku, sekalipun tidak melihat tapi kita percaya, amin, bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Itu yang sedang saudara dan saya latih, supaya segala sesuatu kita melihat dan memandang dengan hati. Bukan hanya dengan mata kepala kita yang bisa berubah suatu saat, mengalami kemunduran, mengalami kelemahan, dan hati saudara, ya, hati kita semua, saudara-saudaraku, mata hati kita, dia mempunyai suatu penglihatan. Amin. Dan penglihatan di dalam, bukan penglihatan seperti sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ya. Penglihatan-penglihatan yang saudara lihat ya, saudara mungkin pernah lihat di YouTube, di media sosial, contoh-contoh kesaksian orang-orang yang melihat Yesus, melihat tanda-tanda mujizat. Bukan itu maksudnya, saudara-saudara. Ya, itu
termasuk filsafat yang kosong juga itu, ya saudaraku. Ajaran turun-temurun yang tidak berdasarkan pemahaman di dalam konsep rancangan Allah sebelum dunia dijadikan, di dalam memahami tentang kehidupan di dalam tubuh Kristus, ya. Itu adalah pandangan kesesatan yang banyak diajarkan di mana-mana, dan karena banyak orang yang tidak mengerti tentang kasih karunia Allah, maka mereka lebih mudah disesatkan. Tapi saudara dan saya, ya, tadi dikatakan Bapak Ibu Saudara, di dalam Dia, di dalam Yesus, ya. Kita lihat di ayatnya yang ke-11. Di dalam Yesus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, dari tubuh yang berdosa kita ditanggalkan, dilepaskan, karena itu adalah sumber konflik, sumber malapetaka, dan sumber kesedihan, dan sumber segala penderitaan dan kekalutan. Ya, saudaraku, pertentangan-pertentangan yang kita alami di dunia ini, itu masalahnya dari mana, saudara-saudaraku? Ya, beberapa hari yang lalu kita sudah lihat di kitab Yakobus dikatakan bahwa manusia dicobai oleh keinginan-keinginannya sendiri, dan apabila keinginan-keinginan itu telah dibuahi, maka akan menghasilkan maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa dikatakan kita sudah dilepaskan dari tubuh maut, dilepaskan dari tubuh yang berdosa, dari sifat-sifatnya yang lama, digantikan dengan tubuh yang baru di dalam Kristus Yesus. Kita adalah anggota-anggota di dalam satu tubuh, amin. Saudara, yang terhubung, ya, yang terhubung dengan Allah, terhubung dengan Yesus sebagai kepala, dan kita belajar semuanya untuk mengerti bagaimana kita bersikap menurut konsep dan di dalam konteks sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudara dan saya ingin dipenuhi oleh Allah dengan semua sukacita Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, ketika Paulus mengatakan, ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudaraku, seperti perkataan Yesus, adalah lebih bersukacita memberi daripada menerima. Itulah, saudara-saudaraku, yang dilakukan oleh Yesus Kristus, karena Kristus Yesuslah yang meraih semua sukacita, sebab Dia adalah Tuhan yang telah memberikan dirinya berkorban untuk kita. Nyawanya dikorbankan sebagai pemberian yang terbaik untuk menebus hidup saudara dan saya. Maka sekarang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam pemberian itulah, maka di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Saudaraku, ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini tadi ada satu hal yang sangat menarik, dikatakan bahwa, ya, di dalam Dia kamu telah disunat, bukan sunat yang dikerjakan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang itu terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, oleh karena di ayat 12 dikatakan, karena dengan Dia, dengan Kristus kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu juga turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Selalu fokusnya ke situ Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perhatikan, ya, kemana arah sumber sukacita dan damai sejahtera kita, kesenangan kita diarahkan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara, selalu kepada fakta kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dunia ini
Banyak orang yang bangga karena dia bersunat secara jasmani, karena dia berpuasa secara jasmani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua itu sudah dilewati oleh Kristus. Amin. Yesus Kristus berpuasa berapa hari Bapak Ibu Saudara? 40 hari, 40 malam. Ya, benar-benar tidak makan dan tidak minum. Jadi bukan hanya berpindah jam makan dari siang ke malam, ya, atau ke pagi Bapak Ibu Saudara. Itu bukan puasa yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara. Yang Allah inginkan adalah puasa yang dilakukan oleh Kristus Yesus, tidak makan dan tidak minum 40 hari 40 malam. Dan di dalam Yesus Kristus kita sudah terpenuhi. Amin. Saudara tidak akan dihakimi karena peraturan-peraturan dunia. Ya, saudara tidak akan dihukum karena peraturan filsafat-filsafat manusia, cara-cara manusia mengorganisir ya perilaku manusia, ya kehidupan di dunia ini. Tidak, saudara, tidak ditentukan itu. Saudara, kita ditentukan, ditetapkan di dalam Kristus sudah merdeka. Amin. Merdeka mengekspresikan sukacita, damai sejahtera kita, bersyukur karena kita sudah pasti diselamatkan ke surga bukan karena hasil usaha kita. Merdeka untuk tetap mengekspresikan sukacita di dalam persekutuan kita, ya, di dalam hidup di mana saudara dan saya adalah orang-orang yang telah ditebus, ya, dari segala penderitaan, segala kekalutan hidup di dunia ini, dan tetap kita bisa mengekspresikan sukacita kita apabila kita selalu mengingat pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Amin. Dan itulah sebabnya saudara dan saya rindu untuk membagikan kebenaran ini kepada orang lain. Bukan kebenaran kita yang kita coba untuk sampaikan kepada orang lain. Sekalipun mereka menolak karena mereka melihat kita sebagai manusia biasa yang tidak punya apa-apa, saudara dan saya tidak boleh mundur dari semangat untuk hidup di dalam sukacita ini. Itu adalah hak istimewa bagi kita. Kenapa kita selalu bersaksi kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara? Semua dosa saya sudah diampuni Tuhan. Kapanpun saya meninggalkan dunia ini, saya sudah pasti masuk surga. Itu adalah kata-kata, ya, ekspresi perkataan dari orang yang sudah dipenuhi dengan sukacita. Amin. Itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh orang percaya supaya terlihat hebat, supaya mendapat pujian dari orang lain, atau supaya kita memenuhi seperti apa yang kita inginkan secara duniawi, karena maksud-maksud tertentu tidak ada Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya, ya, mengajak banyak orang, ayo, mari kita dengarkan Injil keselamatan, mari kita dengarkan Injil kasih karunia Allah. Mari ajak semua orang, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Tidak ada maksud apa-apa terhadap mereka, kecuali maksud kita adalah ingin mengekspresikan sukacita kita. Inilah sumber sukacita saya, bahwa saya sudah tahu, saya sudah pasti masuk surga. Amin. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan semua orang, ya, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Dan itulah sebabnya, saudaraku, setiap orang kudusnya Tuhan, ya, hari Minggu kemarin, ya, Bapak Pendeta Pardosi dari khotbahnya selalu menghimbau, ayo, mari setiap orang percaya, setiap orang kudusnya Tuhan, mari kita bangun di pagi hari. Ayo kita bersama-sama mendengarkan sukacita kita. Memenuhi sumber sukacita kita ini menjadi pengalaman pribadi kita. Karena di dalam Yesus kita sudah dipenuhi, sudah dilengkapi, sudah disempurnakan. Kita bukan orang berdosa di dalam Dia. Kita bukan orang bercacat di dalam Kristus. Tidak ada kecacatan di dalam Kristus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari, ya, kita terus mengejar apa yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kehidupan yang surgawi, kemuliaan yang surgawi, keserupaan kita segambar dengan Kristus Yesus. Saudaraku, dan itu tidak terbatas, kita bisa bertumbuh terus. Amin. Ya, jangan merasa sudah kita sampai di titik yang paling tinggi. Tidak, kita harus merendahkan hati kita di hadapan Kristus. Kita harus maju terus. Amin, saudaraku. Ya, dan
Saudaraku, ingatlah perkataan Yesus. Yesus pernah mengatakan, apa gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwanya binasa? Saudara dan saya sudah melewati tahap itu, di mana ya kalau dunia ini tidak sebanding dengan sukacita keselamatan hidup yang kekal yang sudah kita miliki. Amin. Saudaraku, tetap semangat ya. Saudaraku, mari kita terus membagikan kebenaran ini kepada semua orang. Dan biarlah bertambah-tambah ya orang-orang percaya yang setia, yang kuat di dalam Tuhan, ya, yang berani untuk memberitakan kebenaran ini, ya, Yesus Kristus salibnya yang sudah menebus mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Itulah sumber sukacita kita yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Setiap hari Engkau terus mengingatkan kami dan mengajar kami ya Tuhan, supaya jangan sampai kami menaruh harap kepada dunia yang kami tahu sering sangat mengecewakan. Kami rindu dilepaskan dari keterikatan akan pikiran-pikiran yang sangat terbatas, yang datang dari keadaan kedagingan kami yang sangat lemah. Kami mau dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami rindu supaya sukacita kami ini terus dilepaskan, disaksikan terus, dan kami bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, terutama bagi keluarga kami sendiri. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, menyerahkan segala aktivitas kami di hari yang baik ini. Kami selalu memandang setiap hari yang Tuhan karuniakan adalah hari yang baik, sungguh-sungguh baik, karena ada Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan yang menyertai kami di tengah-tengah hari-hari yang jahat. Ada Tuhan yang menerangi hati kami. Ada kuasa-Mu, kuasa Allah yang mencukupkan apa yang kami perlukan, supaya kami tetap mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih, saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosis. Terima kasih saudaraku, Pak Pendeta Yohanes. Terima kasih, amin. Kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosis. Salam semuanya.